Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia guru penggerak seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Kita merefleksi dengan model 4P. Yang pertama, peristiwa, kedua perasaan, pembelajaran, dan keempat rencana masa depan. Peristiwa itu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah dan kedua kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pertama itu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi siswa dalam proses pembelajaran modul 1.1. Di sini saya tergugah rasa kesadaran ya, akan arti pendidikan dan pengajaran. Ketika saya memahami maksud dan filosofi Ki Hajar Dewantara, murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru bisa menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak bisa merubah padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya pelaku murid. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Ini nanti guru penggerak bisa menjadi teladan atau contoh bagi rekan guru yang lain untuk bisa memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, sebagai coach bagi guru lain, itu memberikan praktek baik maupun diskusi diskusi yang sudah dipelajari agar diterapkan pada guru lain di kelas. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, menggerak komunitas praktis. Kaitan antara modul 1.1 dan 2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ya, di sini adalah kebudayaan lokal, kearifan lokal ya, dalam masyarakat masing-masing. Maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa tidak merasa takut gagal dalam mendidik. Murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek akademik atau kognitifnya, melainkan melihat semua aspek.
pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru itu dikatakan gagal dalam didik ketika ada muridnya mendapatkan nilai rendah mata pelajaran yang saya ampuh ya. Setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah, di sini eh, saya tidak tahu ya karakteristik masing-masing murid sehingga disamaratakan. Yang pembelajaran ya sekarang saya berpikir bahwa murid itu terlahir ya dari kekuatan kodratnya masing-masing. Yang punya karakteristik, punya keunikan, punya kelebihan dan kelemahannya. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ibarat seperti ikan tidak harus terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, ini yang sangat penting karena budi pekerti atau adab itu lebih tinggi dari ilmu. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya, keinginan, minatnya, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman eh, sewaktu saya menjadi murid tidak sama dengan murid yang sekarang. Empat, penerapan ke depan rencana. Ada pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Kita rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengibasan kepada murid lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang berbasis IT. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang bisa saya pahami dan bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya Kusmanto, CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.